Wahyu Astabrata. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Dewi Kesuma. Pada saat itu, ketika Dewi Kesuma meninggalkan alam perayangan, ia melihat Aji Sukmo duduk bersila di mulut Gua Tratak, tepat dalam sebuah lingkaran lubang yang membelok. Ia melihat pamor pusaka Kiai Padang Kangkam menyala-nyala hijau kebiruan, menyejukkan mata. Lalu ia pun memanggil ibu dan romonya. Dan ketika ia hendak menguji Aji Sukmo, hatinya ragu-ragu, sebab Dewi Jin menginginkan agar Dewi Kesuma menemui ayahnya, minta pendapat orang tuanya. Saat Joyo Kusumo hadir, maka mata Dewi Kesuma terbuka lebar akan masa-masa mendatang yang harus dilaluinya. Joyo Kusumo meraih tangan putrinya, lalu mengajaknya ke bibir jurang. Di depan Gua Tratak, dia memandang angkasa yang berhias gemerlap gemintang. Kanjeng Romo, apakah yang Kanjeng Romo lihat di angkasa sana? Apa makna bentangan malam bagi Kanjeng Romo? Bentangan malam sangat berguna bagi umat manusia, anakku. Kanjeng Romo, mulai sekarang, bukankah kau harus mengerti dan memahami apa yang paling disukai manusia? Kanjeng Romo, kau ada, bukankah karena dua alam, dua dunia yang berbeda dan menyatu di dalammu? Untuk memahami keduanya dibutuhkan waktu panjang. Kanjeng Romo, seorang manusia yang sudah menginginkan alam kesempurnaan, maka ia akan menyempatkan diri menikmati alam, menyelaraskan diri dengan keberadaan dirinya yang penuh dengan misteri. Kanjeng Romo, apakah Aji Sukmo juga melakukannya? Romo melihatnya, ia telah melakukan lebih dari yang pernah Romo lakukan. Ia lebih luar biasa, lebih kuat dan tabah. Ia akan mendapatkan jati nengaurip. Untuk itu ia akan menyukai bentangan malam, cakrawala senja, cakrawala pagi, desir angin, bahkan apa yang ada di sekelilingnya akan menjadi bagian hidupnya. Kanjeng Romo, bentangan malam di sana. Lihatlah Kesuma, perhatikanlah dengan seksama bentangan malam itu. Lihatlah, bintang-bintang yang bertaburan di langit itu tak terhitung jumlahnya. Semuanya nampak berkedip-kedip, seolah-olah menyapa kita yang ada di bumi ini. Lalu, apa hubungannya dengan kita, Kanjeng Romo? Bintang gemintang di angkasa sana ada yang kecil, ada juga yang besar. Bahkan sinarnya pun berlainan. Ada yang bersinar kemerahan, ada yang bersinar kehijauan, ada yang bersinar kebiruan, dan warna-warni lainnya. Kesuma belum tahu apa yang Kanjeng Romo maksudkan. Bintang-bintang di langit itu umpama kehidupan ini. Andaikan aku ini bintang yang bersinar merah, maka Aji Sukmo yang duduk bersila itu bersinar hijau kebiruan. Aku datang ke Gua Tratak bertapa dengan maksud yang sama, anakku, untuk mengambil sampur Jala Sutra. Dan bukankah Kanjeng Romo telah mendapatkannya? Iya, ramamu hanya mampu menyentuhnya, tetapi ramamu tidak layak untuk membawanya. Ibumu belum menyerahkan sepenuhnya dan tidak mungkin menyerahkan sampur Jala Sutra kepadaku, sebab ada dirimu. Oh, Kanjeng Romo, kalau begitu aku adalah penghalang, sehingga Kanjeng Romo tidak mendapatkan sampur Jala Sutra yang menjadi busanaku ini. Bukan begitu, Kesuma. Tetapi kau justru menjadi jembatan. Kau justru menjadi pengantara untuk di kemudian hari ada yang menjemputmu. Aku cukup puas memahami bagaimana kehidupan alam rayangan, sebab memang itulah yang dikehendaki yang Maha Agung. Ayahmu tak mungkin menuntut, tak mungkin memaksakan apa yang tak mungkin. Kanjeng Romo, Romo tidak mungkin memaksakan diri untuk mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak milik Kanjeng Romo. Kau tahu maksud Romo, Ger? Iya, Kanjeng Romo. Tapi bukankah seandainya Kanjeng Romo menginginkan sampur Jala Sutra, Kanjeng Ibu akan menyerahkannya? Iya, kau benar, Ger. Tapi kalau selendang sampur Jala Sutra ini ku bawa pergi, maka tak mungkin ada dirimu, anakku. Oh, Kanjeng Romo. Untuk itulah ibumu sangat mengasihimu. Sangat mengasihimu seperti ia mengasihi ramamu ini. Dan aku pun harus membalas cinta kakak ibumu seperti bagaimana ia mengasihi ramamu, Ger. Oh,
Kanjeng Romo. Tak ada seorang pun yang dapat menghalang-halangi cinta kita. Buah cinta kami akhirnya melahirkan dirimu, dan aku tidak menuntut lagi untuk mengambil pusaka Sampur Jala Sutra. Karena memang Yang Maha Agung tidak menghendaki aku membawa pusaka itu. Seandainya Kesuma menyerahkan pusaka ini kepada Aji Sukmo, Kanjeng Romo mengizinkannya, bukan? Kau telah dewasa, Kesuma. Kau telah tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Dan kau telah mengetahui alam kesempurnaan. Ya, sekarang tinggal bagaimana kau melangkahkan kakimu. Kau boleh menyambut atau menolak kehadiran Aji Sukmo. Tetapi ingat bahwa perjuangannya untuk memanggilmu tidaklah gampang. Kanjeng Romo. Seperti pula dengan diri Ramamu. Aji Sukmo meninggalkan keluarganya, meninggalkan ayah dan ibunya, dan meninggalkan semua kesenangannya. Hanya ingin memanggilmu, hanya ingin mendapatkanmu, Ger. Untuk itu, jangan sia-siakan harapannya. Sekarang kau boleh mengujinya, tetapi jangan mempermainkannya. Aji Sukmo, Ger, anakku. Berhati-hatilah engkau melangkah. Jangan sampai kau gagal lagi dalam melakukan kewajibanmu. Jangan engkau gegabah, Ger. Selain engkau membawa kembang setaman dan menyalakan dupa, tancapkanlah pusaka Kiai Pedang Kangkam tepat di depan sematimu, agar menjagamu dari segala keinginan jahat, juga untuk menjinakkan para pengiring Nyai Sampur Jala Sutra. Eyang Tayu, aku tak ingin gagal lagi, Eyang. Apabila aku dulu terkapar, tidak berdaya di sini, namun aku tidak akan mengulanginya lagi. Lihatlah, Eyang, bunga setaman sudah ada di dekatku, bahkan mulai layu. Demikian pula dupa kemenyan telah mengepul, dan kini padang tinggal arangnya. Kiai Pedang Kangkam pun telah setia menancap di depan semadiku. Semua telah aku lakukan, Eyang. Sebab untuk menjinakkan Nyai Sampur Jala Sutra, tidak sembarang orang mampu mengambilnya. Eyang hanya berharap agar kau mampu melakukan semua syarat-syarat itu. Eyang Tayu, ini aku cucumu. Telah berusaha memenuhi apa yang diinginkan Nyai Sampur Jala Sutra. Oh, Dewi Kesuma, datanglah. Angger Aji Sukmo, hati-hatilah dalam melangkahnya. Eyang tak bisa menghalang-halangimu. Eyang tidak bisa mencegahmu. Namun sekali lagi, supaya kau lebih hati-hati di dalam melangkah, Eyang tidak ingin kau celaka, ya. Bila Yang Maha Kuasa menghendaki kau seperti itu, ya, Eyang pun rela melepaskanmu. Kakek Wulung, nasihat-nasihatmu selalu tercatat di dalam hati dan pikiranku. Aku tak pernah melupakanmu, Kek. Ya, kau adalah kakekku yang sabar, lemah lembut, dan mengerti hatiku. Aku bahagia sekali, Kek, karena kau selalu menasihati aku. Kau selalu mengarahkan aku, dan kau selalu mengajarkan segalanya untukku. Eyang bangga punya dirimu. Apabila Eyang buyut Cangga, kakek nenek dan bapakmu tidak mampu melakukan, kini kulihat kau telah mampu melakukan hal-hal yang aneh dan ajaib. Sekalipun kau masih kecil, tetapi cara berpikirmu adalah cara pemikiran orang dewasa, bahkan kelewat dewasa, hingga kakek sulit menerimanya. Bapak dan ibumu pun sulit menerimanya. Lebih-lebih nenekmu, namun sesungguhnya mereka kagum kepadamu. Nek, maafkan aku. Kakek, maafkan Sukmo. Bapak, Ibu, maafkan aku. Tetapi aku tidak ingin mengecewakan kalian. Aku berjanji untuk menjadi anakmu yang baik,
Jikalau aku menjalankan Topo Broto di sini, aku ingin mendapatkan Jati Ngauri. Tekad yang besar, yang dilandasi kebenaran, akan membuahkan hasil yang gemilang. Kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, jika kau mau bertekun dan bekerja keras. Ya, kakek tahu, kau tak akan mundur sebelum berhasil meraih cita-cita. Kakek Gunung, kau seorang guru yang baik. Di balik hidupmu yang sederhana, dalam diam, kau mampu memberikan yang paling berarti dalam hidupku. Hingga aku mengenali diriku sendiri. Kakek, ku dengar doa restumu. Ku rasakan getaran suaramu. Ku rasakan getaran sukmamu yang mendorongku untuk menuju alam kasampurna. Jika kau melangkah, lihatlah apa yang ada di depanmu. Jangan menoleh ke kanan atau ke kiri. Jangan menoleh ke belakang. Jika kau menoleh ke sana kemari, itu sama halnya kau menjerumuskan dirimu dalam jebakan-jebakan curam kehidupan. Aji Sukmo kian khusyuk duduk bersila di Gua Tratap. Mula-mula ia melihat suasana yang hitam pekat. Lalu ia pun melihat percik-percik sinar ungu, biru, merah, kuning dan putih. Bahkan berbagai macam sinar seakan-akan menghiasi alam batinnya. Sementara itu di alam perayangan, Dewi Kesuma dan Joyokusumo masih berdiri di bibir tebing, memandang kebentangan malam angkasa raya. Kanjeng Romo, Kesuma mendengarkan seruan pemuda itu. Dia selalu memanggilku Kanjeng Romo. Mungkin inilah yang dinamakan jodoh dari anakku Dewi Kesuma. Dan kau pun tidak bisa menerima dan menolak tanpa ada restu dari Yang Maha Agung. Apabila kau mendengar bisikan itu, maka datanglah. Tapi Kanjeng Romo melihat, tak perlu menguji 40 hari 40 malam, Ger. Kanjeng Romo, Kau cukup menguji Aji Sukmo 7 hari 7 malam saja. Kanjeng Romo. Dewi Kesuma heran sekali. Ia memandang ayahnya dengan hati bertanya-tanya. Tak tahu mengapa ayahnya meminta agar Aji Sukmo menjalani topo selama 7 hari 7 malam, bukan 40 hari 40 malam. Dewi Kesuma memandang mohon penjelasan pada ayahnya. Namun Ki Ageng Joyokusumo hanya tersenyum. Wajah lelaki itu bersinar-sinar. Kanjeng Romo, mengapa Kanjeng Romo menginginkan agar aku menguji Aji Sukmo hanya 7 hari 7 malam? Kenapa Kanjeng Romo? Anakku Dewi Kesuma, Aji Sukmo datang ke Gua Tratap ini duduk bersila di sini bukan hanya sekali, Ger. Tetapi ia datang ke sini untuk yang kedua kalinya. Hanya itu Kanjeng Romo? Bukan hanya itu, anakku Dewi Kesuma. Ia datang di Gua Tratap ini bukan hanya sekali. Bukan hanya itu saja, akan tetapi ia penuh dengan kesabaran membantu Nyai Soro, menolong perempuan tua itu membersihkan gua ini, bahkan mencari makan untuk orang tua itu, mengasuhnya, merawatnya, mencarikan kayu bakar untuk Nyai Soro. Pendek kata, anakku, pemuda itu menunjukkan kesabaran, ketekunan, dan kerja keras yang luar biasa. Kau harus mempertimbangkan hal itu, anakku. Bukankah itu sudah lumrah Kanjeng Romo? Aji Sukmo menumpang hidup pada Nyai Soro. Bahkan kalau tanpa Nyai Soro, pemuda itu sudah mati. Iya. Akan tetapi mati dan hidup hanya ada di tangan Yang Maha Kuasa. Aji Sukmo memang telah membantu Nyai Soro karena ia telah ditolongnya dari malapetaka yang menimpanya saat bertapa pertama kali di gua ini. Tetapi kau harus tahu, kesabaran dan ketekunannya serta kerja keras pemuda itu wajib mendapat imbalan setimpal yang layak Dewi Kesuma. Kanjeng Romo, Kesuma tidak tahu apa yang Kesuma lakukan. Apabila usul ramamu baik, tak ada salahnya apabila kau melakukannya, Kesuma. Tetapi apabila kau memandangnya kurang tepat, Romo pun tidak memaksamu, Ger. Semuanya terserah kepadamu, dan Romo kembalikan kepadamu, anakku. Kanjeng Romo, Lakukanlah apa yang terbaik untukmu. Kau bisa memilih dan kau bisa menentukan mana yang terbaik.
Janganlah melihat suatu ketulusan dan kejujuran hanya sebelah mata. Kau jangan main-main dan jangan meremehkan anakku. Apabila kau tidak ingin diremehkan dan dikecewakan orang lain, maka kau harus bertindak tepat dan sesempurna mungkin. Kanjeng Romo. Kau bisa melangkah lebih jauh bila berbicara dengan mata dan batinmu. Jangan hanya berbicara dengan apa yang ada di depanmu, anakku. Belajarlah kau menjadi lebih dewasa. Kanjeng Romo, petunjuk Kanjeng Romo sangat saya harapkan. Kesuma tidak akan pernah mengabaikan nasihat Kanjeng Romo. Bagus sekali, Ger. Apabila kau mau mendengarkan apa yang Kanjeng Romo tuturkan, namun semuanya itu Kanjeng Romo kembalikan kepadamu. Ingat-ingat ini, Ger. Menentukan sikap jauh lebih penting daripada kau membiarkannya dalam kebimbangan. Ingat-ingatlah, kalau sudah menentukan, jangan menyesal. Tetapi jangan keliru kalau kau melakukan sesuatu hingga membuat kesalahan yang fatal dalam hidupmu. Sebab kesalahan yang fatal tidak akan pernah bisa kau sesali hingga kembali seperti sedia kala. Lakukanlah yang terbaik dalam hidupmu, Ger. Sesuai dengan bisikan hatimu, dengan kekudusan tekadmu. Romo harus pergi menemui kanjeng ibumu. Kakang Joyokusumo. Maya, aku bangga memilikimu. Aku bangga dengan apa yang kau hadiahkan kepadaku. Dia telah tumbuh dewasa dan cantik sepertimu. Kakang, hanya itu yang bisa aku persembahkan kepadanya. Dan kini ia melangkah. Ternyata apa yang kulakukan, kini dilakukannya juga. Aku tidak bisa menahannya, Kakang. Kau tidak perlu menahannya, Maya. Ia patut memilih, patut menentukan sesuatu. Kita tidak boleh mengikuti apa yang ada di dalam hati kita dan memaksanya untuk menuruti kemauan hati kita. Iya, itulah Kakang. Untuk itulah aku membiarkannya ia pergi untuk menemui pemuda itu. Dan kau tidak menyesal apabila putrimu menikah dengan seorang manusia? Bagaimana aku bisa menyesal, Kakang? Karena aku telah melakukannya terlebih dahulu. Maya, kau sungguh berarti di dalam hidupku. Aku bangga punya dirimu. Maya. Kakang Joyokusumo, mari kita berjalan-jalan mengitari taman Kajiman, Kakang. Maya. Kakang Joyokusumo. Dewi Jin dan Joyokusumo akhirnya pun melantunkan tembang-tembang cinta. Dua alam yang telah menyatu itu mendendangkan asmara. Bunga-bunga dan kupu-kupu pun saling bersambut. Bunga-bunga berayun-ayun ditiup angin. Kupu-kupu melompat dan terbang, hinggap, lalu terbang lagi berayun-ayun. Kita tinggalkan alam Kajiman. Kita menuju ke tempat Nyai Sorok di tengah hutan alas Dowo. Di dalam gubuk itu, nampaklah Roro Sunti sedang duduk termenung. Gadis itu baru selesai minum madu hutan yang telah disediakan Nyai Sorok. Kau duduk termenung di sini, Ger. Terus terang, nenek prihatin sekali memikirkanmu. Tetapi nenek tidak tahu mengapa hingga saat ini kau hanya diam dan duduk membisu. Mengapa kau tidak mau menyapa nenek? Ha? Mengapa kau tidak mau menyapa Linglung? Kau asyik dengan dirimu sendiri, Ndek. Andaikan kau tahu isi hatiku, Nenek, aku pun ingin bicara denganmu. Ingin bicara dengan Linglung dan ingin bicara dengan siapapun juga yang baik hati kepadaku. Tetapi tahukah kau, Nenek, aku harus diam. Aku harus diam, Nenek. Aku pantas mendapat hukuman seperti ini. Biarlah aku
alami dan ku telan sendiri segala kegetiran dan kepahitan ini. Betapa baik hatimu, betapa tulus kasih sayangmu, mau menerimaku yang hina dan ternoda seperti ini. Jika kau tak mau bersabar memeliharaku, jadi apa diriku ini, Nek? Tapi maafkan aku. Maafkan aku, Nek, jika tidak mau bicara, tidak mau berkata-kata denganmu. Duh, kau tahu hati nenek. Nenek ingin agar kau hidup tenang dan senang di sini. Kita hidup di tengah hutan yang lebat. Kita bisa bersahabat dengan alam. Hanya dengan alamlah manusia akan mendapatkan kedamaian hati. Di sini, kurasakan, Nek, apa yang kau rasakan. Tapi pernahkah kau bayangkan bagaimana hancurnya jiwaku, pedihnya batinku, hancurnya semangat hidupku. Orang yang kuhormati, orang yang kukasihi, orang yang kusayangi mencampakkan diriku ke dalam lumpur yang nista. Aku tenggelam, aku menggapai-gapai, tapi tak ada yang dapat meraih tanganku. Duh, kau menangis? Oh alah, jangan buat nenek sedih ya, Nduk ya. Nenek sayang padamu. Sungguh, Nduk. Nenek tidak pernah membencimu. Nenek ingin agar kau bahagia. Sudahlah. Sukmo pergi untukmu, Ger. Untukmu. Dia pergi untuk menyambut Nyai Sampur Jala Sutra sebagai kewajiban utamanya datang di Gua Tratak. Dan aku membuatnya celaka. Dan aku membuatnya susah payah menghadapi kebiadaban ayahku. Aku turut menanggungkan beban di pundaknya, Nek. Dan tidak cukup untuk kutebus dengan diriku. Dan aku tidak layak karena diriku telah ternoda. Nek, andaikan kau tahu hatiku. Ada apa lagi, Nek? Apakah Sukmo belum pulang, Nek? Sudahlah, Long. Nenek tidak tahu. Ia harus duduk di Gua Tratak 40 hari 40 malam. Jangan kau pikirkan, Sukmo. Aku ingin agar kau mau menghibur Roro Sunti. Tuh, lihatlah. Ia menangis terus dan hanya diam membisu. Tidak mau ngomong pada nenek. Ia juga tidak mau bicara denganku, Nek. Maka itu hiburlah, ajaklah ngomong, ajak jalan-jalan, tapi jangan jauh-jauh dari gubuk ini. Ya, kalau dia tetap membisu seperti itu, ya biarkan saja, Nek. Yang penting kita tidak memusuhinya, Nek. Iya kan, Sunti? Iya kan? Loh, kamu sayangkan pada kami, kamu sayangkan pada Linglung, pada nenek, ya kan? Dan tentu saja pada Sukmo, ya kan? Jangan bergurau kamu. Oh enggak, Nek, Linglung tidak bergurau. Menghibur orang sedih dengan cengengesan begitu. Jangan marah sama Linglung, Nek. Nanti Linglung ikut nangis. Kalau mau nangis ya nangislah. Tidak tahu hati orang tua bingung begini kamu. Nenek begitu saja marah. Habisnya bercanda melulu. Kalau nenek marah sama Linglung ngomong sama siapa lagi, Nek? Ayo, sama siapa lagi, Nek? Roro Sunti diam. Nenek marah. Lalu aku bagaimana, Nek? Linglung, Nyai Soro, kalian orang-orang yang baik hati padaku. Kapan aku bisa membalas budi kalian? Kehadiranku di sini sangat merepotkan kalian. Sunti, kau jangan menangis. Wajahmu yang cantik itu akan jelek sekali kalau kau menangis. Dengarkanlah hatiku, Sunti, ya. Akan kubisikkan ungkapan hatiku padamu. Dengar ya. Kamu mau mendengarkan kan? Ya.
Aku hidup sebatang kara, seperti dirimu, tanpa bapak dan tanpa ibu, tanpa simbok. Aku hidup sebatang kara, Sunti, seperti dirimu, seperti nenek, seperti Sukmo. Roro Sunti, kita ini hidup yatim piatu. Kita berempat hidup senasib, sepenanggungan. Sunti, tersenyumlah pada kami. Mendengar ungkapan hati pemuda linglung, dalam hatinya Roro Sunti tersenyum dan tertawa. Namun ia tetap membisu sambil terisak pilu. Nyai Sorok sendiri menyingkir karena ia geli melihat kelakuan linglung yang sangat lucu dalam kepedihannya. Semilir angin bertiup di tengah hutan alas dawa. Hatiku meratap pilu di saat daku ditinggal Sukmo. Linglung, jangan goda Sunti terus. Kau ini seperti tidak tahu hati orang sedih saja. Nenek, habis nenek menangis. Iya, Roro Sunti menangis. Iya. Iya itu tadi. Aku bicara dengan siapa? Semua tak mau aku ajak bicara. Ya, aku bicara sendiri saja. Dengarkanlah sairku. Sudah. Ya. Kau jangan main-main, Linglung. Kau ini membuat hatiku sedih saja. Lihat tuh, Roro Sunti itu lagi menangis tuh. Angin tetaplah bertiup semilir. Bawalah kabur hatiku yang sedih, agar aku tahu tetap menyayangi. Kau yang membenci, kau yang telah pergi. Oh, hidup sampai maut merenggut, aku kan tetap ikut pada nasib yang menggelayut. Bagus nenek, bagus nggak sairnya? Ya, bagus. Tapi kau tidak tahu hati orang yang sedang sedih. Jangan marah, Nek. Begitu saja marah. Ya sudah. Aku pergi saja. Ya sudah, sana cari kayu bakar. Tidak. Capek. Menghibur salah. Diam juga tidak betul. Aku keluar dulu ya, Nek, ya. Alah, kau ini sama Badung dengan Sukmo. Tidak, Linglung, tidak Sukmo, sama saja. Semua bikin orang kalut. Oh, jagat raya, aku berseru kepadamu. Oh, angkasa raya, aku ingin mengabarkan kepadamu tentang duka nestapa, tentang hati tertusuk sembilu. Adakah kalian dengar? Adakah kalian sambut seruan hati, tangisan bayi? Aku, bayi manusia yang lahir dengan kepala. Aku, bayi manusia yang lahir dengan sempurna. Adakah kalian dengar? Adakah kalian mengerti? Aku tak mau sedih. Aku tak mau menangis. Hapuskan duka. Singkirkan air mata. Tapi mengapa? Mengapa duka lara selalu tiba? Kau dengar sendiri. Linglung pun ingin ikut menghiburmu. Tapi maafkan saja, karena dia juga sebatang kara, tidak punya siapa-siapa. Jika dapat kubagikan derita ini pada orang lain,
jika dapat kusebarkan kesedihan ini pada orang lain. Selain kita, Nenek sendiri, kau sendiri, Linglung sendiri, Sukmo juga sendiri. Orang-orang yang sunyi. Kita sama-sama hidup sebatang kara. Dan kita tidak boleh saling berdiam diri. Kita tidak boleh saling berdiam diri. Kita harus saling memperhatikan dan menyayangi. Aku tahu, Nek. Memang teramat menyakitkan apabila hidup dalam diam. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada didiamkan terus-menerus. Tetapi inilah sikap yang terbaik yang kuambil, Nek. Aku tidak pantas berkata-kata lagi. Aku tidak sanggup berbicara lagi. Hatiku terlalu pedih. Hatiku terluka. Iya, aku tidak mampu berbicara denganmu, Nek. Aku tidak mampu berbicara dengan siapa saja. Biarlah aku bisu dan pilu. Roro Sunti, tidak ada orang yang mampu mengetahui isi hatimu bila kau diam saja. Ayo bicaralah dengan nenek. Tidak, kalian tidak boleh tahu penderitaanku. Kalian tidak boleh tahu betapa hitamnya hidupku. Hitam, kelam dan pekat. Nenek merasakan betapa sedihnya hatimu, betapa terpukulnya jiwamu. Wahai langit, wahai bumi, wahai angkasa, wahai angin, tidakkah kalian tahu hati kami? Singkirkan pilu, singkirkan jiwa yang sendu. Aku tak mau, kami tak mau terhimpit, teriris pedih menindih. Singkirkan derita kami, singkirkan kegetiran ini. Dengar di sana, ia pun ingin berbagi suka duka dengan alam. Itulah Linglung. Demikian pula yang nenek harap darimu. Aku bukanlah Linglung. Aku juga bukan dirimu, Nek. Biarlah kekelaman ini menyelimutiku sendiri. Nenek ngerti nduk kepedihanmu, kesedihanmu. Tetapi tidak bisakah kau bagikan dengan nenekmu ini? Tidak bisa kepedihan ini ku bagi-bagi. Tidak bisa penderitaan ini ku berikan padamu, Nek. Tidak bisa. Orang lain tidak mungkin bisa merasakan apa yang ku alami saat ini. Aku sudah tidak layak hidup lagi. Tidak layak. Tidak layak. Nenekmu ini memang sudah renta, lewat renta. Bahkan sebentar lagi barangkali telah mati. Tapi setidak-tidaknya, Nduk, nenekmu ini ingin membagikan sebagian hidup nenekmu ini kepadamu. Nenekku yang baik hati, maafkan aku. Izinkanlah aku diam membisu. Izinkanlah, Nek. Nyai Sorok tidak tahu harus berbuat apa. Hatinya makin pilu menyaksikan derai air mata yang meluncur di kedua pipi Roro Sunti. Perempuan tua itu memeluk Roro Sunti, namun Roro Sunti tetap membeku bagaikan patung. Kita tinggalkan Roro Sunti dan Nyai Sorok. Kita kembali menuju ke Goa Teratak, di mana Aji Sukmo telah duduk bersila. Mengapa hingga malam ketiga tak kudapatkan petunjuk? Nampaknya belum berkenan di hati alam Kajiman. Oh, Nyai Sampur Jala Sutra, kupanggil engkau. Datanglah kemari. Di sini aku mempelaimu telah lama menanti, telah lama menunggu. Aku telah datang dengan wewangian, dengan dupa yang menyebar harum, dengan linggaku yang tertancap di sini. Oh, Nyai Sampur Jala Sutra, datanglah kemari. Aji Sukmo, tetaplah berdiam diri, dan suatu ketika kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan. Ku
Kulihat betapa sempurna dirimu. Kulihat betapa kusuk engkau duduk bersila di situ. Aku ingin tahu sejauh mana kesetiaannya, sejauh mana kerja kerasnya, sejauh mana ketekunanmu untuk menyambut Nyai Sampurjala Sutra. Tak tahukah kau, Aji Sukmo, Nyai Sampurjala Sutra adalah busanaku. Aku tidak mungkin melepaskan busanaku sebelum engkau menikahiku. Aji Sukmo, Aji Sukmo. Kurasakan sentuhan-sentuhan aneh. Kurasakan sesuatu yang berdesir dalam batinku. Nyai Sampurjala Sutra, kemarilah, Dewi Kesuma. Datanglah, datanglah. Oh, Dewi Kesuma, datanglah, bawalah untukku. Telah kusongsong dengan Kiai Pedang Kangkang di sini. Biar ku saksikan kemesraan kalian. Ku ingin melihat kalian bersatu, menyatu dalam cinta dan asmara. Di sini tiada malam, di sini tiada siang, yang ada hanya terang dan sejuk. Di sini tidak ada duka, di sini tiada air mata, yang ada hanyalah senyuman dan tawa. Oh, Malikai cinta, hadirlah kau di dalam dada, hadirlah kau di dalam cinta dan kasih sayang. Kukibaskan busanaku, kuurai dan akan kuberikan pada seseorang yang rela menyerahkan segalanya pada diriku. Tapi lihatlah, lihatlah wahai manusia, Kesuma rela menyerahkan segalanya bila kau songsong dengan kasih cinta. Benarkah kau mencintai Kesuma, anak Dewi Jin, putri Dewi Maya dengan Joyo Kusumo? Oh manusia, lihatlah aku yang meniti kabut-kabut biru, yang meniti angin, yang melayang di antara langit dan bumi. Oh manusia, lihatlah aku. Hoi alam parahyangan, saksikanlah aku. Dewi Kesuma telah mengurai pakaiannya, lalu ia mengibar-ngibarkannya, menari-nari, makin lama makin cepat, dan tariannya begitu indah dan gemulai. Makhluk-makhluk alam perayangan menyaksikannya. Begitu indah gerakan-gerakan Dewi Kesuma. Aji Sukmo yang duduk bersila merasakan desir-desir aneh dalam dunia batinnya. Hai kabut hitam, hai kabut putih, hai kabut kuning, hai kabut ungu, hai kabut biru, hai menyatulah seluruh warna-warna alam perayangan. Saksikanlah aku, wahai manusia. Lihatlah, lihatlah. Alam perayangan, wahai alam manusia, dengarkanlah apa yang kudendangkan ini. Lihatlah apa yang telah kutarikan ini. Semua adalah nyanyian bagi engkau yang penuh dengan kasih cinta. Bahasa asmara telah tersenandung, bahasa cinta telah dikidungkan. Wahai engkau yang menyalakan dupa, wahai engkau yang telah menaburkan kembang, terimalah ini salamku. Salam dari alam perayangan dan alam manusia. Aku datang dengan berdendang, aku datang dengan tembang, aku datang dengan tarian, aku datang dengan kedamaian. Dewi
Dewi Kesuma terus menari-nari, badannya meliuk-liuk lembut indah gemulai, dan sampur jala sutra yang telah menjadi busananya itu kembali ia lepaskan dan ia tari-tarikan, nampak melayang-layang menimbulkan sinar dewangga yang menyilaukan. Namun sinar itu nampak menyejukkan mata, dan pada saat itu pula mata batin Aji Sukmo menyaksikan sesuatu yang aneh. Jagat Dewa Betara, apa sesungguhnya yang kurasakan ini? Kulihat sesuatu yang aneh, kurasakan sesuatu yang mengetuk-ngetuk batin dan jiwaku. Jagat Dewa Betara, apabila aku kau izinkan menyongsong Nyai Sampur Jala Sutra, panggillah, biarkanlah ia datang ke sini di hadapanku. Oh, Jagat Dewa Betara. Apabila kau mampu, carilah pusaka Kiai Pedang Kangkam yang asli. Sebab semua tiruan dan turunan pusaka sakti itu telah hancur. Apa yang telah kumiliki telah kubuang ke dasar lautan. Dan kau bisa mencari pusaka sakti itu untuk mendapatkan kekasihnya, yaitu Nyai Sampur Jala Sutra. Eyang Gunung, aku telah mendapatkan pusaka Kiai Pedang Kangkam yang asli ini. Aku belum pernah memanfaatkannya, Eyang. Oh, kakek Gunung, kau tahu apa yang kulakukan di sini. Dan aku percaya kau selalu mendoakan diriku agar aku berhasil meraih apa yang kucita-citakan selama ini. Kulihat dari ketekunan, keuletanmu, dan kerja kerasmu, juga kebanggaan, maka kau akan mendapatkan apa yang kau inginkan, Aji Sukmo. Tikus kecilku yang kini telah beranjak dewasa. Ya, kau akan berhasil, Aji Sukmo. Tikus kecilku. Apabila kau berani, carilah pasangan abadi Kiai Pedang Kangkam yang telah bersarang dalam tubuhmu. Pasangan abadi Kiai Pedang Kangkam adalah Nyai Sampur Jala Sutra. Apabila kau memiliki keberanian, kau bisa mendapatkannya, Ngger. Aku berikan pusaka sakti ini hanya kepadamu, dan taruhan pusaka itu adalah nyawa Eyang. Eyang, aku akan mengingat apa yang telah kau katakan kepadaku, dan aku akan memelihara janji yang telah kau ikrarkan di depanmu. Aku tidak akan pernah mengingkarinya, Eyang. Dan saat ini, aku masih duduk bersila di mulut gua Teratak ini untuk menyongsong kehadiran Nyai Sampur Jala Sutra, mempertemukan sang mempelai. Eyang tahu, aku pasti berhasil. Aku harus berhasil. Lihatlah kembang setaman dan dupa kemenyan yang telah padam. Semuanya adalah menjadi saksi, Eyang. Butir-butir keringat makin membasahi seluruh tubuh Aji Sukmo yang duduk bersila semakin khusyuk. Ia mencoba mengalahkan bisikan nuraninya. Ia benar-benar memusatkan seluruh jiwa, tubuh, dan rohnya ke hadirat yang maha kuasa. Sementara itu, Dewi Kesuma masih menari-nari dengan tarian gaibnya di alam perayangan yang penuh dengan keindahan dewangga. Kutarikan tarian yang elok untukmu, kekasih. Kusenandungkan tembang kidung merdu untukmu, sang kekasih. Dan aku tidak akan membiarkanmu duduk menyepi dalam sunyi. Aku tidak akan membiarkanmu terkapar dalam alam yang senyap. Apabila kau tahan, tetaplah berdiam dan nikmatilah kidung-kidungku. Nikmatilah lagu-laguku untukmu. Pandanglah dengan tatap mata kagum, dengan gemulai tari-tarianku, dan dengarlah sorak-sorai bala perayangan yang ada di dalam kekuasaanku. Hidup Dewi Kusuma! Terpujilah Dewi Kusuma! Kaulah yang bertindak di antara kami. Kami memujimu! Kami menyambutmu dengan ketulusan hati! Hai, dengarkanlah manusia. Dengarkanlah, hai
Aku hadir membawa sejahtera, memberikan kenikmatan, memberikan kemanisan, memberikan kebahagiaan. Oh ya, oh ya, oh ya, oh ya, oh ya. Terpujilah wahai engkau Dewi Kesuma, Terpujilah engkau, hai putri kayangan. Terpujilah engkau, dan dimuliakanlah engkau yang telah memberikan kedamaian. Engkau yang telah memberikan kenyamanan bagi kami seluruh alam kayangan. Mari menyanyi, mari menari. Kita ikuti irama, kita ikuti alunan yang indah. Mari kita berkidung bersama, mari kita menari bersama-sama. Jangan sia-siakan kesempatan elok ini. Jangan sia-siakan kebahagiaan yang terhampar di depan kalian. Mari, mari, nikmati bersama. Mari menyanyi, mari menari. Aku, Dewi Kesuma, datang dengan wangian, datang dengan keharuman. Hai kamu semua, jangan tinggalkan kenikmatan, jangan sia-siakan kebahagiaan yang terhampar. Mari menyanyi, mari menari bersama. Aku mendengarkan suara-suara aneh yang menyentil-nyentil kupingku. Iya, aku mendengarkan. Aku melihat. Tetapi aku tak mengerti. Oh, apa sebetulnya yang telah kurasakan saat ini? Apa sebetulnya? Apa yang terjadi? Jagat Dewa Betara, Duh Gusti yang Maha Agung, berikanlah aku suatu pengertian. Celikkanlah mata, batin, dan rohaniku. Celikkanlah mata jasmaniku. Celikkanlah aku, agar aku mampu melihat. Celikkanlah aku, agar bisa menyaksikan dengan jelas. Ketuklah gendang telingaku, agar aku bisa mendengar dengan jelas. Dan aku mengerti apa yang akan aku lakukan. Duh Gusti yang Maha Agung, celikkanlah mata hatiku, celikkanlah mata batinku, dan celikkanlah mata ragawiku, agar aku mampu melihat dan menyaksikan semuanya dengan jelas. Kami menyambut kesenangan, kami penuh dengan sukaria. Kami ikut menyanyi, kami ikut menari. Dewi Kesuma, dipujalah engkau. Suara-suara itu makin keras. Suara-suara itu makin dekat. Suara-suara itu. Kenapa aku tak mampu mendengarnya dengan jelas? Kenapa aku tak mampu mengerti semuanya ini? Kenapa aku tak mampu melihat? Kenapa aku tak mampu menyaksikan semua keelokan ini? Kenapa? Jagat Dewa Betara, berikanlah aku kekuatan. Gusti yang Maha Agung. Mari terus menyanyi, mari terus bernyanyi. Jangan abaikan apa yang sudah ada. Jangan abaikan apa yang belum ada. Sebab yang ada dan yang tiada telah hadir dalam waktu yang sama. Kini aku, Dewi Kesuma, datang dengan pujian dan kemuliaan. Mari terus menyanyi, mari terus menari.
Dari mana datangnya api itu? Menjilat-jilat bagaikan punya nyawa. Oh, lidah api aneh. Lidah api itu makin membesar, menghampiri diriku. Api itu meliuk-liuk bagaikan menari-nari, bagaikan manusia yang bersukacita menyambut iringan musik. Pada malam yang ketujuh itu, Sukmo benar-benar terperanjat. Lidah api yang semula hanya kecil itu makin lama makin tinggi dan makin membesar menghampirinya. Api itu menari-nari aneh dan meliuk-liuk bagaikan punya tangan dan kaki. Lidah-lidah api itu menjalar kemana-mana seakan memiliki tangan-tangan panjang, tangan-tangan api yang beribu-ribu jumlahnya. Api itu makin mengganas menghampirinya, bahkan membakar dirinya dan membakar seluruh goa. Seluruh goa teratak dipenuhi kobaran api. Di tengah kobaran api itu, ia melihat segumpal api yang bersinar hijau kebiruan. Aku tak mengerti. Seluruh goa teratak dimakan api. Tapi, mengapa seluruh api hanya mengelilingi aku? Seakan-akan tubuhku tak mempan api. Api apakah ini? Apakah itu? Oh, apakah itu yang muncul di antara kobaran api? Tubuh manusia. Aji Sukmo. Perempuan cantik. Pakaiannya serba hijau dan tipis. Alangkah elok. Dia tersenyum kepadaku. Seorang perempuan yang sempurna. Cantik jelita bagaikan bidadari. Ia memanggilku. Tersenyum kepadaku. Melambai-lambai padaku. Aji Sukmo, panggillah namaku Dewi Kesuma. Kau luar biasa, Aji Sukmo. Dewi Kesuma. Kau tidak percaya padaku? Aji Sukmo. Dewi Kesuma. Marilah, ikut aku, Aji Sukmo. Kita berjalan-jalan. Kita menikmati indahnya taman. Mari, Aji Sukmo. Mari. Kau. Aji Sukmo. Aku suka dengan kehadiranmu. Aku suka. Tolong, temanilah aku. Aku di sini sendiri, Aji Sukmo. Kau pun sendiri, bukan? Kau mau menemani aku? Dewi Kesuma. Ayolah. Jangan ragu-ragu lagi. Ayolah, Aji Sukmo. Temanilah aku. Dewi Kesuma. Aku tidak tahu siapa dirimu. Mengapa kau menghampiri aku? Aku harus duduk di sini 40 hari 40 malam lamanya. Janganlah kau mengganggu aku. Pergilah dari sini. Aji Sukmo, aku tidak mengganggumu. Aku hanya ingin kau temani berjalan-jalan di taman perayaan. Ayolah, aku tidak mengganggumu, Aji Sukmo. Aku tidak akan beranjak dari sini sebelum 40 hari 40 malam. Lihatlah, bunga setaman di hadapanku dan dupa kemenyan. Juga lihatlah, pusaka Kiai Pedang Kangkam yang tertancap di depanku. Apakah kau tidak melihat semua ini? Aji Sukmo, Aji Sukmo. Tidak ada yang mengharuskan dirimu duduk bersila 40 hari 40 malam, kembang setaman, kemenyan madu. Siapa yang akan menghiraukannya? Aku tahu apa yang kau mau, Aji Sukmo. Kalau kau menginginkan Nyai Sampurjala Sutra, kau tidak perlu duduk 40 hari 40 malam. Cukup, tolonglah aku. Ayo, temani aku. Dewi Kesuma, kau jangan menghasutku. Kau jangan menjebakku. Pergilah. Sia-sia kau merayuku. Siapa yang merayumu, Aji Sukmo? Pantang untukku merayu laki-laki sepertimu.
hanya ingin kau temani. Ayo, bangkitlah. Temani aku berjalan-jalan. Kita nikmati alam perayangan yang elok. Pasti kau akan senang menikmatinya. Ayolah, Cisukmo. Jangan sia-siakan kesempatan indah ini. Dewi Kesuma, aku kemari dengan tujuan untuk mendapatkan Nyai Sampur Jala Sutra. Kalau kau mau memberikan jaminan kepadaku, maka aku mau menemanimu. Api tetap menjilat-jilat dan berkobar-kobar luar biasa. Namun Aji Sukmo heran karena gadis cerita itu tiba-tiba lenyap dari hadapannya. Ia tak tahu kemana gadis itu pergi. Dalam sudut batinnya, ia menyesal karena tak mau meladeni apa yang diinginkan gadis itu. Ada kerinduan yang mencabik-cabik jiwanya. Ada desir aneh menyelimuti sukmanya. Ia ingin melihat gadis itu kembali. Dewi Kesuma, datanglah kau. Datanglah. Mengapa kau pergi? Oh, Dewi Kesuma, bukankah kau yang memiliki Sampur Jala Sutra? Datanglah. Datanglah. Jagat Dewa Betara. Aku harus membaca ajian-ajianku. Jika tidak, aku bisa celaka seperti ini. Oh. Tan hening wening ngupaya muji nuring pangastuti tetek anggayuh mukti sentosa rahayu acur mumur nirdaya tan asepi sempur. Dewi Kesuma, datanglah. Datanglah. Dewi Kesuma, datanglah. Datanglah. Datanglah Dewi Kesuma. Datanglah. Datanglah. Aji Sukmo, kau memanggilku. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Aji Sukmo, kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Aji Sukmo. Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Aku mendengarkan suaranya. Aku mendengarkan bisikan. Tetapi di manakah dirimu? Oh, Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Tampakkanlah dirimu. Aku mendengar suaramu. Aku mendengar suaramu. Tapi di manakah dirimu? Di manakah dirimu, oh Dewi Kesuma? Kau tidak melihatku. Aji Sukmo, bukalah matamu. Aku telah bersamamu. Oh, Dewi Kesuma, di manakah dirimu? Di manakah? Aku dengar suaramu, tetapi aku tidak melihat wujudmu. Di manakah kau? Aji Sukmo, kaulah suamiku. Mari menyongsong matahari. Aku telah bersamamu, Aji Sukmo. Aku telah bersamamu. Aku telah bersamamu. Dewi Kesuma. Dewi Kesuma. Tampakkanlah wujudmu. Tampakkanlah wujudmu. Jangan buat aku gila. Aji Sukmo, aku telah bersamamu. Mari menyongsong matahari. Api terus berkobar-kobar dan menyala besar, membumbung tinggi, bahkan membakar seluruh gua Teratak.
Aji Sukmo menggigil, tubuhnya bermandikan peluh. Ia mencari-cari dari mana asal-muasal suara Dewi Kesuma yang membisik dekat sekali dengan telinganya. Bahkan gadis itu mengaku-aku sebagai istrinya. Aji Sukmo terperanjat, tetapi ia terus berusaha menguatkan dirinya. Ia tetap duduk bersemadi, duduk bersila di Gua Teratak. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya dalam serial Wahyu Astabrata ini. Sampai jumpa.